belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Bisa memimpin doa? Siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Coba sekarang periksa dulu di samping kiri kalian masih ada sampah tidak? Karena tadi habis istirahat, siapa tahu makanannya kalian bawa masuk. Masih ada sampah? Tidak bersih. Oke. Supaya lebih semangat lagi, seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serasa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, coba tengok kanan kiri kalian, teman kalian, teman dekat kalian, teman main kalian, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Good job. Karena tadi udah berangkat semua, coba ibu ulang absen dan ketika ibu panjenengannya bisa menunjukkan bagaimana ekspresi kalian hari ini. Mengerti? Yang pertama, Nisa. Senang. Oke, Adil. Senang. Oke. Berarti hari ini semuanya senang? Senang. Good job. Nah, kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang benua yang ada di dunia. Kemudian coba kita jawab bareng-bareng ya. Ketika kalian benar masih ingat yang pertama, jumlah benua di dunia itu ada berapa sih? Oke. Coba sebutkan. Nah, coba kalian tahu nama negara yang di dunia? Sebutkan satu. Inggris. Lagi satu lagi apa? US. Terus satu lagi. Oke. Jadi untuk tujuan belajar kita hari ini itu kita secara garis besar kita akan membahas mengenai bagaimana sih negara-negara yang ada di dunia itu memanfaatkan kondisi geografisnya. Namun kita tidak bisa membahas semuanya. Kita hanya akan mengambil beberapa negara yang bisa kita jadikan contoh untuk negara Indonesia. Ada beberapa tujuan yang lain bisa kalian baca dengan seksama. Apakah sudah mengerti tujuan belajar kita hari ini? Apakah mengerti anak-anak? Jika kalian sudah mengerti, coba simak video ini terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dari bulu yang mana sebarang tiga kutub yang bertemu, perbedaan geografis antar negara bikin dunia kita super menarik. Bayangkan aja, saat berjemur di pantai Banjar tropis, orang orang di Islandia sedang menangkan diri Polandia air panas alami mereka. Keren kan? Di Afrika, Pulau Sabah, yang luasnya 9 juta kilometer persegi untuk tentang mereka. Sementara itu, di Amerika Selatan, hutan alam sudah waktu, serta negara seperti Singapura. Nah, setelah melihat video tadi, coba sekarang ibu tanya kepada kalian, bagaimana sih perbedaan kondisi geografis kehidupan itu dapat mempengaruhi ekonomi kita, kemudian budaya kita, sosial kita. Kenapa? Dan bagaimana? Belum tahu? Oke. Yang kedua, coba kita lihat apa sih potensi yang ada di Indonesia yang bisa kita kembangkan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Perikanan, boleh. Terus apa lagi? Coba. Sawit, betul. Nah, untuk lebih mengetahuinya lagi, mari kita melaksanakan kegiatan yaitu berkunjung ke beberapa negara yang ada di Indonesia. Coba sekarang kalian bayangkan saat ini kita ada di pesawat. Jadi nanti kita akan berkeliling dunia untuk melihat bagaimana kondisi geografis di beberapa negara yang ada di dunia. Nah, untuk bisa merealisasikan itu, untuk bisa melakukan itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu untuk melakukan tugas LKM kelompok. LKM kelompoknya sendiri itu, yaitu kalian membuat infografis atau poster, kemudian nanti kalian secara kelompok maju ke depan untuk menjadi pemandu wisata di negara-negara yang kalian dapatkan. Nah, negara tersebut bisa kalian dapatkan melalui buklet. Nanti Ibu akan memberikan satu buklet negara ke satu kelompok. Kalian mengerti? Oke. Untuk kelompoknya, apakah ini sudah sesuai dengan kelompok? Sudah. Iya. Butuh waktu berapa menit untuk
dapat negara mana saja? Ada yang dapat Denmark kelompok berapa? Saya. Oh ya, kelompok kamu sama itu. Kemudian ada yang dapat New Zealand? Kelompok mana? Saya. Oke. Kemudian Singapura? Saya. Yang terakhir ada Jepang? Saya. Oke. Nah, apakah sudah selesai semua dari semua kelompok? Sudah. Untuk itu, mari kita presentasikan dan mari kita menggunakan pesawat imajinasi kita untuk berkeliling dunia. Kalian siap? Siap. Akan diberikan tugas individu berupa jurnal perjalanan kita hari ini. Jadi di jurnal ini itu ada bagaimana negara-negaranya, kondisi geografisnya dan pemanfaatannya. Kemudian nanti di akhir kalian harus menjawab bagaimana dengan Indonesia ya. Jadi ibu bagikan dulu jurnalnya ya. Sudah memegang jurnal individu kalian masing-masing? Sudah. Oke. Kira-kira negara mana dulu yang akan kita kunjungi? Kita sampai di negara Denmark. Kelompok siapa nih yang mendapatkan negara Denmark bisa maju untuk menjadi pemandu wisata hari ini? Asal bisa kalian dari ini. Aku adalah pemandu wisata yang akan mengajak kalian mampir ke Denmark karena pemandangannya unik dan ceritanya menarik. Apakah kalian melihat sesuatu? Ya, itu ada tebing animal pantai jadi ada di Denmark. Negara ini memang jago banget memanfaatkan kekuatan angin laut buat menghasilkan listrik bersih. Mana prosesnya? Sederhana. Angin yang berhembus kencang di laut memutar bagi-bagi raksasa di atas bukit. Gerakan itu lalu dialihkan ke generator dan jadi bahan mesin yang mulai berdaratan. Listrik itu yang sekarang dipakai untuk rumah, sekolah, sampai kendaraan di kota-kota Denmark. Yang bikin aku salut, mereka memilih energi yang ramah lingkungan. Tidak ada asap, tidak ada polusi, dan yang paling penting angin tidak akan pernah habis. Para saya jadi pohon angin laut hebat Denmark keluar. Jadi kalau kalian lihat ini yang kalian lihat bukan cuma teknologi, itu bukti kalau alam dan manusia bisa kerjasama dengan baik. Semoga ini juga bisa ya. Terima kasih. Karena Mbak Adiba sudah maju berani maju dan menjadi pemandu wisata, kita kasih apa? Kita kasih dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Apakah teman-teman kalian pemandu wisata sudah menjelaskan semuanya dengan baik? Dari beberapa negara-negara yang tadi, ada negara Jepang, ada negara Singapura, Denmark, dan Selandia. Kalian sudah menjawab semuanya di jurnal kalian? Oke. Nah, sekarang setelah kalian mengisi jurnal kalian mengenai negara-negara dan pemanfaatan geografisnya, lalu bagaimana ya dengan Indonesia? Indonesia itu kaya tidak sih? Kaya apanya? Kebudayaannya. Oke, kemudian ada apa lagi? Alamnya, daya. Ya. Dan masih banyak pulaunya juga. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada pada presentasi ibu. Yang pertama ada gambar apa? Laut. Yang kedua ada gambar apa? Kemudian Perkotaan. kemudian ada Tadi. apa lagi? Bendungan. Dan yang terakhir ada apa itu? Perairan pantai. Nelayan. Pasar aku. Oh. Nah, dari ini tuh semuanya ada di Indonesia loh. Jadi Indonesia itu sangat kaya. Nah, kita itu juga bisa memanfaatkan kondisi geografis kita dengan sangat baik, seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia lainnya. Maka dari itu, coba kalian lihat jurnal individu kalian yang kegiatan kedua. Kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalamnya. Untuk pertanyaannya itu bagaimana kondisi geografis Indonesia, pemanfaatannya, dan ada kondisi geografis yang ada di kota kalian. Kemudian juga ada pemanfaatannya. Nah, coba untuk melihat apakah ada yang mau menjawab bagaimana kondisi geografis yang ada di kota kalian. Juga tidak pantai, banyak sawah. Oke, dan bagaimana Mbak Lisa untuk memanfaatkan geografis yang ada di kota kamu? Untuk pariwisata, bertani, bertanam, mencari ikan dan dekat pantura. Oke. Untuk teman-teman yang lain, apakah sudah diisi semua jurnalnya? Ya. Baik, nanti setelah pembelajaran bisa dikumpulkan ke ibu ya, supaya kita lebih bersemangat lagi. Mari kita menyanyikan lagu Letak Geografis Indonesia. Geografis Indonesia ada di antara dua benua, Asia, Australia, dan di api samudra India Pasifik. Terletak
akan memberikan soal evaluasi berupa soal pilihan ganda 10 dan harus dikerjakan hari ini. Untuk pengerjaannya kalian bisa mengerjakan berapa menit? 10. Baik. Nanti untuk soalnya bisa dikumpulkan ke ibu dan ibu akan memberitahu kalian. Nantinya akan ada remedi dan ada pengayaan untuk pengetahuan tingkat pengetahuan kalian. Nah, dari apa yang kita kerjakan, proyek yang kita kerjakan, apa hal yang menyenangkan sama mengerjakan proyek? Apa enggak? Tapi ada teman bersama. Ya. Kemudian, apa hal sulit dalam pembuatan proyek? Apa Mbak Vin? Yang sulit dari pembuatan proyek nanti apa? Menggambarnya. Oke. Kemudian, dari kegiatan proyek yang dilakukan itu, semua kelompok berikut ambil atau hanya ada beberapa kelompok yang mengerjakan? Semuanya. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini itu mengenai bagaimana kondisi geografis yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di berbagai dunia. Yang pertama itu ada negara Denmark. Tadi apa kondisi geografisnya? Berangin. Kemudian dimanfaatkan untuk apa? Angin. Kemudian ada negara Jepang. Kita tahu bahwa Jepang itu sering bencana apa? Tsunami. Yang Oke. Nah, jadi negara Jepang itu memanfaatkannya untuk membangun rumah di kemudian ada negara Singapura. Negara Singapura itu letaknya di antara apa? Di antara jalur perdagangan internasional. Makanya Singapura itu memanfaatkannya untuk mengembangkan teknologinya, mengembangkan jalur transportasinya dan masih banyak lagi. Nah, kalau Indonesia sendiri, Indonesia tadi kondisi geografisnya bagaimana? Kemudian kondisi iklimnya bagaimana? Bentuk geografisnya, pegunungannya bagaimana? Tanahnya bagaimana? Dimanfaatkan untuk apa aja kondisi geografis Indonesia? Betul. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang atau masih bingung atau sedih? Oke. Apa hal baru yang kalian pelajari? Tadi apa hal baru yang kalian pelajari setelah belajar hari ini? Bagaimana cara kalian untuk berkontribusi dalam potensi wilayah yang ada di sekitar kalian? Bagaimana kalian memanfaatkan geografis di wilayah tempat kalian? Dengan apa aja tadi? Kalau menanya biasanya di desanya buat apa aja? Ada apa aja? Pertanian, oke. Untuk Bapak, kalau di rumahnya biasanya apa aja? Kondisi geografisnya untuk apa? Pabrik. Oh ya, karena itu Bapak ya. Oke. Nah, kita telah berada di akhir pertemuan untuk IPAS hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Untuk apa? Bisa bikin doa untuk berdoa mulai. Terima kasih pada anak-anak yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi. Tadi sudah menjadi teman wisata dan mengerjakan soal-soal yang ibu berikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan. Dan jangan lupa besok itu materinya adalah hubungan kerjasama antar negara. Nah, jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat karena ini pulang. Jadi hari-hari pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.